Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang kemampuan kitanya, maka agama Islam merupakan rahmatan lil alamin. Agama yang ringan, agama yang tidak memberat-beratkan kepada manusia. Nyawa ini yang tahu. Maka marilah sama-sama kita nyongin tentang kelakuan hamba Allah yang masa zaman. Masa para sahabat, orang-orang mukmin semuanya, apabila diajak mereka itu untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, mereka itu benar-benar dia mendengar dan patuh apa yang diajarkan kepada mereka. Yang uring-uring masa zaman itu yang cakalan yang diriwayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 51. Dalam surat An-Nur berjuaralah dalam surat An-Nur ayat 51. Maka innama kana al-mu'minuna idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqula sami'na wa ata'na. Yang diriwayatkan oleh masa para zaman para sahabat ini. Sesungguhnya orang-orang mukmin ketika diajak untuk mengikuti Allah, mengikuti Rasulnya, ketika diajak untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, mereka itu mengatakan ayyakula sami'na wa ata'na. Jawab beliau dengan sami'na wa ata'na. Kami telah mendengar dan kami patuhi dengan sesungguhnya kami taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyanyi yang terhormat, bukan sami'na wa asaina, tapi pada ahli-ahli kitab terdahulu, termasuk juga ahli kitab pada hari ini yang terhormat. Banyak sekali di antara kita yang sami'na wa asaina. Kami mendengar bahwa Al-Quran itu benar-benar kitab datang dari Allah. Kami mendengar bahwa Rasulullah SAW meninggalkan pesan dalam sunnahnya. Tetapi wa'asaina, kami tidak mengikutinya. Kenapa? Karena banyak sudah ditinggalkan para ulama-ulama. Karena banyak sudah ditinggalkan para ustaz-ustaz. Kami ikut dengan mengikuti ustaz. Yang dinunggu yang berhormat. Yang sehingga terkadang yang Allah Subhanahu wa taala yang memperoleh kemenangan adalah orang yang mengikuti dua macam. Yang pertama, mentaati terhadap Al-Quran, mentaati terhadap sunnah Rasulullah SAW. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang memperoleh kemenangan. Ya, itu yang tahu. Tak kalah sejenak satu riwayat yang diriwayatkan pada masa sahabat. Sahabat Rasulullah SAW menangis dengan gemetar di dalam hati serta bercucuran dengan air mata ketika diajak untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Tak kala yang diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu Mas'ud bahwa
Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah hendak wafat, datang para sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hati yang sedih karena buku Rasulullah kemudian sedih sehingga dukung para sahabat Rasulullah. Ya Rasulullah, kami tidak ingin berpisah dengan kamu, wahai Rasulullah. Kalau sekiranya kamu duluan wafat, tentu saja kamu akan dikumpulkan, akan ditempatkan pada tempat yang paling tinggi bersama dengan para nabi-nabi yang lain. Sudah pasti tidak bertemu lagi dengan kamu. Sudah pasti kami tidak dapat melihat kamu, wahai Muhammad, pada hari akhirat. Ini yang diriwayatkan oleh Masruq radhiyallahu anhu. Lantas turun firman Allah Subhanahu wa taala menjawab yaitu apa perkataan daripada para sahabat. Karena para sahabat bawatnya ilmu yang dorman, sangat cinta kepada Rasulullah, sangat cinta kepada kitabullah. Maka semua para sahabat mengatakan pada Rasulullah, kalau sekiranya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duluan wafat, sudah pasti kami tidak akan dapat bertemu dengan engkau, wahai Muhammad. Karena kami sudah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tempat yang lebih tinggi, berkumpul bersama-sama dengan para nabi yang lain. Kami pasti tidak dapat melihatmu, ya Rasulullah. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 69. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anggapan daripada para sahabat. Nabi diam saja, dia tidak menjawab apa-apa. Lalu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dijelaskan ya Allah Subhanahu wa taala. Buat jelas ya Allah Subhanahu wa taala. Inilah takaran derajat taat kepada Allah. Dijelaskan ya Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, mengikuti Alkitabullah yaitu Al-Quran, dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, orang itulah bersama-sama dengan orang-orang yang telah diberikan nikmat kepada mereka. Siapa orangnya? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Artinya orang yang mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan Allah kumpulkan bersama-sama dengan orang yang kali diberi nikmat ya Allah Subhanahu wa taala, yaitu seluruh para nabi-nabi dan seluruh para orang yang cinta kebenaran. Minan nabiyyin was-siddiqin, orang yang cinta kebenaran, wa syuhada'i was-salihin, bersama-sama dengan orang yang gugur di dalam medan perang yaitu syuhada, bersama-sama dengan orang-orang yang salih. Maka tidak perlu khawatir akan tidak dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dengan ketentuan dua syarat.
ikut Al-Quran, ikut Al-Sunnah. Dijamil Allah Subhanahu wa taala ulimnya akan dikumpulkan bersama-sama dengan para nabi, dengan para pecinta kebenaran, dan dengan para syuhada, dengan ulim-ulim salihin. Ulaika wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah sebaik-baik temanmu, kata Allah. Sebaik-baik teman dirimu yang terhormat akan Allah berikan kepada orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, akan bersama-sama diberi teman ya Allah Subhanahu wa taala dengan para nabi-nabi, dengan para pecinta kebenaran, dengan para syuhada, dengan ulun-ulun yang saleh, akan berkumpul bersama-sama dengan orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Diriku yang hormat, sedikit pencerahan bagi kita yang bersama. Olehnya diriku yang hormat, dijelaskan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat dalam Al-Qur'an. Allah jelaskan di dalam sebuah hadis yang lain. Tak kala yang diriwayatkan oleh Abi Najib Aibad bin Sariyah, beliau menjelaskan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, dirimu yang hormat, apa kata beliau? Wa'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan mubalighatan wajibat min hal qulub wa zarafat min hal uyun. Dipegang Irbad bin Sariyah bahwa pada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan amanah untuk mengajak seluruh para sahabat bahwasanya akan mengikuti, yaitu dua, Al-Quran dan Al-Sunnah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada kami semuanya, katanya, seolah-olah adalah pelajaran yang sampai gementar di dalam hati semua para sahabat, dengan bercucuran air matanya, bahwa dia mengajak para sahabat untuk mengikuti Al-Quran dan Al-Sunnah, untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Sahabat menangis semuanya. Coba kita bayangkan bahwa yang berbahagia, apabila kita ajak saudara-saudara kita untuk mengikuti dua jalan tersebut, apa yang akan terjadi? Perbedaan dunia. Zaman para sahabat dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua para sahabat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang taat kepada Allah, ikut Al-Quran, taat kepada Rasulullah, ikut Al-Sunnah. Semua para sahabat bercucuran dengan air mata, yang sehingga Irbad bin Sariyah mengatakan, "Qulna ya Rasulullah," sambil dia menangis, lalu dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatun muwaddi'un fa'usina." Ya Rasulullah, bahwa yang berbahagianya seolah-olah pelajaran yang engkau berikan kepada kami sebagai pelajaran yang terakhir, sebagai pertemuan terakhir di antara
engkau wahai Rasulullah dengan para kami. Maka Rasulullah menjawab, qala usikum bittaqwallah wa sam'i wa ta'ati wa in ta'ammara abdun habisiyyun. Ini jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai para sahabatku, kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan wajib kamu mendengar dan kamu taat, sekalipun yang menyampaikan kepada kamu seorang hamba dari keturunan Habsyi, selama yang disampaikan dari dua sumber tersebut. Yang disampaikan kepada kamu yaitu Kitabullah Al-Quranul Karim dan Al-Sunnah yang disampaikan kepada kamu. Sekalipun yang menyampaikan itu adalah seorang hamba keturunan daripada Habsyi, tapi wajib kamu mendengar dan wajib kamu taat, karena yang diajakkan kepada dua jalan tersebut. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi anehnya kata Rasulullah, innahu ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Yang anehnya kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang masih hidup nanti di belakangku akan terjadi terpecahlah perselisihan yang luar biasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini hari, wahai para sahabat, ku berikan amanat kepada kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alaikum bi sunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al mahdiyyin. Untuk kalian tidak ada lain. Untuk kalian adalah sunnahku dan sunnah dari Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim. Wa abdu 'alaiha bin nawajib. Gigitkanlah dengan geraham kamu bila gigi kamu sudah tidak ada. Gigitkanlah dengan gigi geraham kamu di sana. Jangan kamu lepaskan dari dua jalan tersebut. Ini pesan terakhir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Wa in kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Dan jauhkanlah kamu dalam urusan mengada-ngadakan di dalam setiap urusan, dalam urusan taat kepada Allah, dan jauhkanlah dari segala bentuk yang bid'ah, karena setiap yang bid'ah itu pasti akan sesat. Ini pesan terakhir daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Pesan ini adalah pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kita mengada-ngadakan. Dalam urusan taat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh mengada-ngadakan. Tidak boleh. Menyona di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Rasulullah, lakukanlah bagi yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana itu min syai'in fajtanibuhu. Apa saja yang tidak ada dalam sunnahku, maka jauhkanlah perbuatan itu, sekalipun perbuatan yang cukup baik, kata Rasulullah. Ya. Apabila apa saja yang kuperintahkan di dalam sunnahku, maka kerjakanlah dengan sekuat kemampuan kamu. Ini pesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mengada-ngadakan dalam urusan taat kepada Allah. Tidak boleh mengada-ngadakan dalam urusan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu, istri daripada Rasul, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan ini, dalam urusan ibadat, dalam urusan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, malah urusan perbuatan itu tidak pernah ada perintah dari kami, kata Rasulullah, fahuwa raddun, maka semua amal itu tertolak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyawa diriku yang hormat. Tak kalah sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah disampaikan oleh Anas bin Malik, Ja'a salah satu rajulun ila buyutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada sebuah ketika datang 3 orang laki-laki ke rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu rumah Aisyah. Untuk rumah Aisyah pun ditanya Mbak Aisyah, yasaluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, bagaimanakah kelakuan ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah? Aisyah menjawab, fa'ukhbiruhum ma yas'alu. Aisyah menjawab tentang yang pertama, salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat malam. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan salat malam. Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan puasa sunat Senin, Kamis, 13, 14, 15 setiap bulan, dan puasa sehari selang puasa Nabi Daud. Itu jelas menurut Aisyah. Kemudian Aisyah menjelaskan tentang keadilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau beristri 9 orang perempuan, tapi tidak pernah kecewa satu orang pun tentang keadilan Rasulullah SAW. Ini dijelaskan oleh Aisyah. Setelah Aisyah menjelaskan kepada orang laki-laki yang bertanya tadi, maka ulun bunuh wa aqalluhum ibadah. Sangat kekurangan ibadat kita kalau